Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Kau beri ganjaran yang lebih daripada yang kami harapkan dan kami minta. Ganjaran itu adalah surga. Ganjaran itu adalah kebersatuan kami dengan Tuhan. Ganjaran itu adalah bersama para kudus. Kebahagiaan kekal, kedamaian abadi. Semoga kami mencari ganjaran itu daripada sekedar hal-hal lahiriah. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, kita sudah memasuki masa biasa. Kita menyelesaikan semua masa Paskah yang dipuncaki dengan Roh Kudus Pentakosta. Tidak berarti ketika kita tidak merayakan itu kita lepas dari itu. Justru Paskah dan Pentakosta itu merasuk di dalam keseharian kita. Saatnya lah kita sekarang mulai merasakan, mulai melihat, mulai mengalami bahwa bagaimana Paskah itu menyatu. Dan Roh Kudus itu juga membimbing kita. Masa biasa inilah masa di mana kita mengecek, melihat di manakah Roh Kudus itu. Bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam diri kita. Itulah yang sebetulnya menjadi fundamental, menjadi dasar kenapa pada masa biasa ini kita diuji, dilihat sejauh mana kita jatuh dan bangun untuk menyadari kehadiran Tuhan gitu loh. Tuhan itu tidak hanya di atas, tidak hanya besar, tidak hanya agung, tidak hanya mulia, tetapi Tuhan itu hadir. Besar agung di dalam keseharian kita. Transenden agung tak terkirakan, tetapi pada saat yang sama dia hadir di sini. Nah itulah maka kita berusaha mencari, menemukan kehadiran Tuhan di dalam keseharian kita. Ketika kita bisa menemukan dan merasakan kehadiran transendensi itu di dalam immanence, dan immanence itu dalam kebiasaan kita sehari-hari, maka Anda sudah menemukan salah satu ciri dan salah satu tanda bahwa Anda sudah menemukan Tuhan. Dan bukan hanya menemukan Tuhan, Anda berdialog dengan Tuhan yang hadir, yang tinggal, yang dalam keseharian kita. Maka saudaraku, hari ini kita dalam bacaan Injil diajak untuk melihat satu aspek penting dalam diri kita adalah apa? Ganjaran. Ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita mempersembahkan hidup kita, ketika kita berbuat baik, ketika kita menderita bagi orang lain, ketika kita memberikan hidup kita kepada orang lain, ketika kita melayani sesama, kita murah hati pada orang lain, dan mungkin juga kita menderita untuk orang-orang lain juga. Lalu apa buahnya? Apa hasilnya? Apa ganjarannya? Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memberikan segala sesuatu dirimu sendiri, maka kamu akan mendapatkan lebih daripada yang kamu dapatkan. Bahkan 100 kali ganda. Dan Yesus lebih daripada itu, sebetulnya Yesus mau mengatakan tidak hanya lebih daripada yang kita dapatkan, tapi lebih daripada itu adalah jauh lebih besar dari itu, yaitu kehidupan abadi, kekekalan, kedamaian, ketentraman, ya, kebahagiaan yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Saya kira itu yang menjadi salah satu pegangan kita yang mau Tuhan berikan kepada kita ketika Yesus bangkit. Yesus mulia, Yesus bukan hanya kemudian mati, kemudian habis, hilang. Tidak, tapi dia bangkit, dia mulia bersatu dengan Bapa. Bahkan dalam kebersatuan dengan Bapa itu, ia mohon kepada Bapa untuk memberikan kepada kita Roh Kudus. Ya. Nah, maka apa yang sebetulnya harus kita sadari sekali lagi adalah bahwa memang kita akan mendapat ganjaran, dan ganjaran itu tidak perlu kita cari, tidak perlu kita minta, tidak perlu kita mohonkan, bahkan tidak perlu kita tuntut. Dengan sendirinya ketika kita berbuat baik, dengan sendirinya ketika kita murah hati, dengan sendirinya kita berderma, dengan sendirinya kita melakukan sesuatu kebaikan dengan ikhlas, maka itu dengan sendirinya Tuhan akan ingat apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Ya. Nah, hanya prinsip yang penting adalah jangan sampai tangan kiri tahu apa yang menjadi pemberian tangan kanan. Ikhlas, tulus ikhlas. Itulah yang menjadi pegangan penting di dalam kehidupan kita. Jadi berbuat baik, berbuat mulia, berbuat indah bagi orang lain, itu lakukan dengan ikhlas.
Ya, biarkan Tuhan sendiri yang menghitung-hitungnya. Biarkan Tuhan sendiri yang melakukan yang terbaik yang bagi kita. Bahkan mungkin saudaraku terkasih, ketika kita menderita terus-menerus, bahkan mungkin terus-menerus, ya. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang seringkali tidak bisa saya jawab ketika penderitaan itu mengalir dalam hidupnya berkali-kali demikian. Saya hanya bilang, mungkinkah kalian menanggung beban dosa dari orang-orang di sekitarmu? Ketika kalian mendapatkan penderitaan demi penderitaan, padahal dalam tanda petik mungkin tidak melakukan yang jahat bagi orang lain. Ya. Jadi saudaraku terkasih, jadi kita tidak hanya memperhitungkan segala sesuatu di dunia ini, ya, balasannya di dunia ini, tetapi ya mungkin kita harus menderita seperti Yesus menderita, bersilih atas segala dosa-dosaku sendiri, dosa-dosa orang lain, bahkan dosa keluarga kita, bahkan leluhur kita, yang harus kita lepaskan dari penderitaan mereka. Jadi sangat keselamatan itu, saudaraku terkasih, sekali lagi seperti Yesus menanggung beban dosa-dosa umat manusia dalam dirinya sendiri, dalam penderitaan yang begitu brutal itu, yang begitu sadis itu. Dia harus menanggung beban itu di dalam dirinya sendiri. Bahkan sebelum Yesus dan sesudah Yesus, ya, sesudah sekarang ini. Dan itulah cara kita melihat mengapa kita seringkali harus menderita, harus susah payah, karena kita harus melakukan silih atas dosa-dosa mungkin orang tua kita, mungkin leluhur kita. Maka penting dan perlunya menurut saya juga untuk berdoa bagi leluhur kita, juga bagi orang lain yang telah melakukan dosa perbuatan apapun. Sekali lagi saudara, mari kita tetap murah hati, ya, tetap berbaik sangka pada orang lain, apapun juga. Gak perlu kita hitung-hitung. Tangan kiri tidak perlu tahu apa yang disebut tangan kanan. Dan kita juga tidak perlu tahu mengapa harus terjadi demikian. Karena kita harus hanya menjalani apa yang harus kita jalani. Seperti kata Yesus kepada Petrus yang iri, ya, melihat si Yohanes yang dikatakan akan tetap hidup, ya, selama-lamanya. Tapi Yesus mengatakan tidak. Itu bukan urusanmu, urusanku. Kalau dia tetap hidup sampai aku datang, itu urusanku, urusan Tuhan. Semoga Anda dan saya tetap menjalankan hidup dengan syukur, dengan tulus hati, dengan ikhlas, meskipun berat sekalipun. Ada bagian yang harus kita tanggung untuk dosa-dosa orang lain. Tapi juga kita harus melakukannya itu dengan keikhlasan, karena Tuhan ingin kita, katakanlah, menebus, bersilih atas dosa-dosa orang lain, dosa-dosa siapapun. Semoga Tuhan memberkati Anda dan saya, dan kita perlu sungguh-sungguh serius untuk menjalankan kehidupan ini, meskipun sulit dan berat, harus kita jalani dari waktu ke waktu. Ya. Dan lebih daripada itu, buah yang paling indah adalah apa? Kebersatuan dengan Tuhan, kebahagiaan kekal. Seandainya saya menderita, saya mau menanggung dosa-dosaku dan dosa orang lain, tetapi lebih-lebih buahnya adalah kebersatuan dengan Tuhan. Dan itu harga yang terbesar, meski kita menderita sekarang dengan cukup berat. Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.